Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ada satu pertanyaan mengenai terkait dengan disabilitas, yaitu terkait dengan yang namanya dwarfisme. Dwarfisme itu adalah seseorang yang terlahir dalam bentuk tubuh yang lebih pendek dari yang normalnya begitu. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah orang yang seperti itu, katakan orang yang cebol ini masuk kategori disabilitas. Nah, ini kaitannya mungkin jika akan masuk untuk mendaftar CPNS, apakah dia masuk normal, apakah masuk kategori disabilitas. Nah, hal ini akan kita obrolin dengan yang sebelumnya sama-sama membahas, yaitu Mas Sabran yang sekarang sudah jadi PNS. Beliau ini punya kekurangan, ya maaf ya, dalam arti dia masuk PNS kategori masuk disabilitas. Nah, kita mungkin akan cerita-cerita dengan dia, Mas Sabran ini, kalau orang cebol gimana, masuk disabilitas atau enggak. Coba komentarnya Mas Sabran, kira-kira gimana kalau yang orang pendek gitu, orang cebol? Secara definisi, disabilitas itu adalah keterbatasan seseorang dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya, baik itu fisik, intelektual atau sensorik, itu dikategorikan sebagai disabilitas. Itu dalam artian disabilitasnya. Apakah ini akan dapat menjadi syarat untuk dia mencalonkan sebagai CPNS dalam kategori difabel atau kategori khusus? Ya, jawabannya iya. Karena apa? Karena secara definisi difabel itu sendiri, dia termasuk di situ. Dia termasuk dengan keterbatasannya untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dia dengan ukuran tubuh yang tidak sesuai dengan normalnya atau tidak seyoknya, itu menjadi halangan dia untuk melaksanakan atau berkegiatan sehari-harinya. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai difabel, dan dia dapat untuk mengikuti formasi khusus yang dibuka melalui Kamera Mas. SSACN sebagai CPNS. Oke. Gitu Pak. Oh gitu ya. Berarti tetap harus minta surat keterangannya kemana? Tetap ke rumah sakit sesuai video kita sebelumnya, yaitu ada surat keterangan difabelnya, nanti ada derajat kedifabelannya, ada kategori kedifabelannya. Itu nanti dokter lah yang akan menentukan. Tapi sebenarnya orang-orang yang katakanlah bentuknya kerdil ya, atau lebih kecil, ya maaf ya, atau cebol maaf ya, itu secara fisik sebenarnya sehat ya, hanya bentuknya fisiknya aja, tapi tetap masuk disabilitas ya. Fisik dia sehat, tapi secara postur dia tidak normal, secara dia tidak normal, dan ada pula kemungkinan karena itu persoalannya genetik akan timbul nanti sakit-sakit kambuhan yang seketika dapat menyerang mereka. Jadi itu harus diantisipasi sebelum penerimaan oleh institusi yang menerimanya. Oke. Jadi kebetulan memang di kantor kita nggak ada yang seperti itu ya. Nggak ada. Artinya gini, kita belum bisa menanyakan langsung jika dia apakah jalur normal atau disabilitas gitu ya. Cuman artinya gini, kalau dalam artian disabilitas secara pengertian harfiahnya, iya, mereka tergolong kepada difabel. Karena kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas dan apapun, dia tergolong dalam posisi membutuhkan bantuan, membutuhkan akses yang ramah terhadapnya. Nah, nanti kalau misalkan mendaftar CPNS, dia yang seperti itu harus melihat formasinya dulu kali ya? Iya. Maksudnya orang-orang yang kayak gitu masuk disabilitas enggak gitu? Iya.
Nah, itu institusi yang menentukan apakah dapat menerima, itu ditentukan oleh institusi. Dari persyaratan umum dan persyaratan khususnya, institusi yang mempertimbangkan bahwasanya ini lulus administrasi atau tidak. Oh, oke. Artinya gini, kalau nanti dia masuknya disabilitas, berarti nanti tesnya akan beda ya? Apa tes fisik misalkan gitu? Tes fisik akan beda, tapi secara tes akademis tidak berbeda. Tes akademis nggak akan berbeda ya? Hanya tes fisiknya aja ya, mungkin yang nggak ada. Mungkin akan ditiadakan atau sedapat mungkin akses untuk atau pelamar. Nah, oke. Kembali nih formasi gitu kan. Nah, kan biasanya kalau disabilitas itu formasinya untuk sarjana atau bisa yang SMA gitu kan. Kalau misalkan kayak tadi tuh yang ukuran tubuhnya lebih pendek misalnya gitu. Ada yang sarjana, ada yang SMA juga, tergantung kebutuhan dari institusi kementerian terkait. Jadi butuhnya untuk apa, dan secara persyaratan umum dia terpenuhi, persyaratan khusus dia juga bisa terpenuhi. Gitu. Oke. Misalnya dia SMK apa, kejurusannya apa, nanti kan di situ ditentukan kejurusan ini dapat diterima untuk penempatan ini, kayak begitu Pak. Jadi apapun kategorinya ya nggak persoalan. Oke. Jadi kesimpulannya mungkin ya, anak-anak yang atau orang-orang yang tubuhnya lebih kecil itu tetap dia akan masuk kategori difabel ya. Ya. Difabel ya. Artinya yang punya kebutuhan khusus seperti itu, dia akan masuk jalan difabel. Maksud saya gitu loh. Bukan masuk yang normal gitu. Bukan kan. Normal. Oke. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang punya kondisi fisik seperti itu, dia bisa masuk tesnya yang masuk ke difabel ya. Minta surat keterangan dulu gitu kan, ke rumah sakit keterangan dulu. Kemudian syarat-syarat administrasi disesuaikannya, hanya yang beda itu di persyaratan khususnya. Jadi persyaratan khususnya ya. Iya. Persyaratan lebih pada persyaratan kesehatannya gitu. Oke, makasih Mas Abran. Siap. Terima kasih Mas Abran. Oke. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman yang namanya apa tadi? Dwarfisme itu, atau teman-teman yang punya terlahir ditakdirkan dalam kondisi tubuhnya ukurannya lebih kecil itu bisa dikategorikan masuk disabilitas. Dan ketika akan masuk CPNS harus minta surat keterangan dokter khusus untuk disabilitasnya seperti itu ya. Kemudian melihat formasi di instansi yang ada gitu, yang menerima gitu ya, kira-kira ya. Yang menerima, apakah instansi tersebut menerima nggak yang terkait dengan disabilitas. Mungkin disabilitas pokoknya gitu aja ya. Jadi dan nanti minta aja keterangan kalau yang tadi ukurannya, maaf ya, teman-teman apapun jenisnya, pendek apapun jenisnya, minta keterangan dulu ke dokter spesial di rumah sakit umum. Kemudian untuk disertakan dengan surat keterangan lainnya dan administrasi lainnya untuk mendaftar CPNS. Oke, semangat teman-teman semuanya yang punya kebutuhan khusus ya. Kita di hadapan Tuhan sama, dan nasib kita bukan ditentukan itu, tetap bersama-sama punya masa depan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.